Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca buku Tafsir Al-Azhar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka. Yang pada kesempatan ini kita akan membacakan ayat 190 sampai dengan ayat 192, masih pada juz yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqatiluhu fi sabilillah. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. Ayat 190. Dan perangilah pada jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. 191. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu bertemu mereka, dan keluarkanlah mereka sebagaimana mereka telah mengeluarkan kamu, dan fitnah adalah lebih ngeri daripada pembunuhan. Dan jangan kamu perangi mereka di Masjidil Haram sehingga mereka perangi kamu padanya. Maka jika mereka meperangi kamu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan untuk orang-orang yang kafir. Tetapi jika mereka berhenti, maka sungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi penyayang. Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah. Dan jadilah agama untuk Allah. Tetapi jika mereka telah berhenti, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali atas orang-orang yang aniaya. Keizinan berperang mempertahankan diri. Rasulullah SAW bermimpi dapat mengerjakan umrah dengan selamat, maka pada tahun ke-6 Hijriah dilaksanakan beliaulah sepanjang mimpi itu. Karena sebagaimana diketahui, mimpi seorang Rasul adalah mimpi yang benar. Tetapi setelah sampai di Hudaybiyah, mereka dihambat masuk Makkah oleh orang musyrikin. Setelah beberapa hari terjadi beberapa perundingan, akhirnya didapat persetujuan bahwa Rasulullah dan kaum muslimin boleh naik haji, tetapi tahun depan atau tahun ke-7. Setelah
setahun datanglah masanya yang dijanjikan itu. Bersiap-siap pula Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat yang tidak jadi naik haji tahun yang lalu itu mengqada umrah itu. Itulah yang dikenal dalam sejarah dengan nama Umratul Qada atau Umrah Qada. Niscaya ada juga terasa pada sahabat-sahabat Rasulullah itu kalau mereka jadi mengerjakan ibadat tersebut, apakah orang Quraisy akan teguh pada janji? Apakah barangkali mereka akan diperangi lagi? Padahal mereka ke Makkah bukan buat berperang, melainkan semata-mata buat beribadat. Untuk meneguhkan hati menghadapi segala kemungkinan, maka datanglah ayat ini, dan perangilah pada jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Pangkal ayat 190. Dengan sabda Tuhan yang demikian nyatalah bahwa mengerjakan ibadah umroh itu wajib diteruskan kepada mereka yang hendak mengerjakan ibadat itu, diperintah siap sedia selalu. Diizinkan berperang kalau mereka diperangi. Artinya kalau pihak lawan yang memulai datang ke Makkah hanya semata-mata buat beribadat, tetapi kalau disambut orang dengan senjata terhunus, kalau diam saja tentu mati konyol. Seluruh hidup Muslim adalah dengan niat menegakkan jalan Allah. Apatah lagi kalau sudah masuk kepada ibadat. Ibadat itu pun wajib dijaga dengan senjata, tetapi di sini sangat diperingatkan Tuhan supaya jangan melampaui batas. Yaitu pertama, jangan kita yang memulai terlebih dahulu. Kedua, kalau perang terjadi juga, jangan dibunuh orang tua, perempuan dan anak, kanak-kanak, dan jangan dirusakkan tempat beribadat. Termasuk juga dalam larangan melampaui batas ialah membunuh orang yang telah menyerah, dan jangan mencincang orang yang telah mati. Maka di ujung ayat ditegaskan lagi, sesungguhnya Allah tidaklah suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Ujung ayat 190. Menurut riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Munzir dan Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim, bahwa Ibnu Abbas menafsirkan bahwa janganlah kamu melanggar batas, yaitu jangan kamu membunuh perempuan-perempuan dan kanak-kanak dan orang-orang yang telah tua, dan jangan membunuh orang yang telah mengucapkan salam kepada kamu seketika mulai berjumpa, dan mereka tidak menentang kamu dengan senjata. Jikalau kamu berbuat begitu, niscaya kamu telah melanggar. Dan menurut riwayat lain lagi, inilah keizinan berperang. Yang kedua, adapun yang pertama ialah yang tersebut di dalam surah Al-Hajj, surah 22 ayat 39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah la nasrim laqadir. Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi oleh karena mereka telah dianiaya, dan Allah adalah sanggup atas menolong mereka. Ayat pertama mengizinkan berperang ini menurut riwayat diturunkan di Makkah setelah kaum muslimin bersiap-siap hendak hijrah ke Madinah. Setelah mendapat persetujuan dengan kaum Ansar yang telah menyediakan negeri mereka Madinah buat berpindah, orang-orang yang telah diusir dari kampung halamannya karena keyakinan agama mereka itu. Maka isi dari kedua ayat ini adalah sama. Diizinkan berperang kalau kaum muslimin dianiaya. Setelah pindah ke Madinah, kaum muslimin telah dapat membentuk masyarakat sendiri. Tetapi masyarakat yang telah berdiri itu akan segera diruntuhkan musuh kalau tidak siap waspada. Itulah sebabnya kononnya bahwa setelah sampai di Madinah, Rasulullah SAW menyuruh kaum muslimin memelihara kuda-kuda untuk dipakai berperang. Sekarang mereka akan mengerjakan umrah qada. Meskipun telah diikat janji bahwa mereka diberi izin masuk Makkah buat beribadat, maka kesiagaan itu perlu terus. Kalau mereka tidak diganggu tentu syukur. Tetapi bagaimana kalau diganggu? Kaum muslimin mesti memperhitungkan juga kemungkinan yang tidak disukai itu. Kalau peperangan itu tidak dapat dielakkan lagi, maka dan bunuhlah mereka di mana saja kamu bertemu mereka, dan keluarkanlah mereka sebagaimana mereka telah mengeluarkan kamu. Pangkal ayat 191. Tegaslah kalau perang yang mesti terjadi, janganlah bersikap tanggung-tanggung. Hantam terus, bunuh, tikam, amuk. Pendeknya segala apa yang dilakukan di dalam perang, hendaklah dilakukan. Jangan mengenal kasihan, dan karena kamu memegang keyakinan agama kamu, sekarang boleh bebas, usir mereka pula mereka. Seret jadikan tawanan, dan fitnah adalah lebih ngeri daripada pembunuhan. Fitnah, hasutan, gangguan dan siksaan yang sejak kamu memeluk Islam mereka timpakan ke atas dirimu sampai kamu terpaksa hijrah meninggalkan kampung halaman, dan berbagai ancaman mereka fitnahi sampai terjadi perang Uhud, bahkan sampai mereka hambat naik umrah di Hudaybiyah, dan banyak lagi yang lain. Semuanya itu jauh lebih ngeri dari pembunuhan. Lebih ngeri karena meninggalkan dendam yang berlarut-larut. Maka kalau kamu bunuh mereka dalam perang itu, masihlah belum seberapa perbuatanmu itu
dibandingkan dengan fitnah yang mereka sebarkan selama ini. Dan jangan kamu perangi mereka di Masjidil Haram sehingga mereka perangi kamu padanya. Sejak dari zaman Nabi Ibrahim telah menjadi ikatan janji dan seluruh bangsa Arab bahwa kesucian Masjidil Haram harus dipertahankan bersama. Tidak boleh ada perkelahian dan peperangan di dalamnya. Pada khususnya dan tanah haram pada umumnya, ini wajib dipegang teguh oleh kaum muslimin. Tetapi kalau mereka perangi kamu di situ, kamu pun boleh mempertahankan diri. Tangkis serangan mereka dan bunuh mereka. Maka jika mereka perangi kamu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan untuk orang-orang yang kafir. Ujung ayat 191. Dengan bunyi ayat di ujung itu, bolehlah kita simpulkan bahwa jika kaum muslimin mereka perangi juga dalam Masjidil Haram, hendaklah balaskan pula dan bunuh pula mereka. Sebab merekalah yang melanggar peraturan, bukan kamu. Tangkisan dan serangan pihak kaum muslimin adalah sebagai aksi polisionil atau suatu hukuman orang yang kafir. Karena merusakkan kesucian Masjidil Haram itu adalah suatu perbuatan kekafiran yang sangat keji. Tetapi jika mereka berhenti, maka sungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi penyayang. Ayat 192. Artinya kalau perbuatan yang sangat keji itu, yakni memerangi orang yang sedang dalam Masjidil Haram telah dibalas dan dihukum, lalu mereka hentikan perbuatan itu karena sudah merasai bagaimana kerasnya pukulan kaum muslimin, dan kaum muslimin tidak boleh dipermain-mainkan, hendaklah penghukuman kepada mereka itu dihentikan, sebab balasan kaum muslimin terhadap mereka atas perintah Tuhan hanyalah semata-mata buat menghajar mereka. Kalau mereka telah jera, maka secara kasatnya kaum muslimin tidak boleh menghajar mereka lagi. Tegakkanlah oleh kaum muslimin sifat Allah yang pengampun dan penyayang itu. Tetapi kalau mereka tidak mau juga berhenti, sedang yang memulai tadinya ialah mereka, maka kaum muslimin wajib meneruskan menghajar mereka sampai tunduk. Dan perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah lagi, dan jadilah agama untuk Allah. Pangkal ayat 193. Sampai mereka tunduk betul-betul dan mengaku kalah, dan tidak berani lagi mengadakan fitnah, sebab kekuatan mereka sudah habis. Pada waktu itu agama pun tegak untuk Allah. Sebab itu maka ditegaskan di terusan ayat, tetapi jika mereka telah berhenti karena daya mereka telah habis, maka tidak ada lagi permusuhan. Orang Islam tidak boleh lagi menghancurkan orang yang tidak berdaya, kecuali atas orang-orang yang aniaya. Pangkal ayat 193, yaitu orang-orang yang masih saja melawan hendaklah hantam terus sampai tidak berkutik lagi. Demikian ajaran atau doktrin perang yang dipancangkan oleh wahyu terhadap kaum muslimin dalam menegakkan dan mempertahankan agama. Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran atau dalam sabda Nabi bahwa kepercayaan Islam itu dipaksakan dengan pedang, sebagaimana yang telah dipindahkan oleh musuh-musuh Islam, yaitu negara-negara penjajah dan kaki tangannya. Karena sampai sekarang ini, penggal kedua dari abad ke-20, artinya sudah berlalu 14 abad, masih didapat saksi yang hidup di Lebanon yang baru 50 tahun yang akhir ini merupakan sebuah negara, dan sebelum itu adalah dalam pemerintah Islam masih terdapat penduduk Kristen Maroni. Demikian juga di Suriah, 0,5 juta penduduk Kristen dari 4 juta penduduk, dan di Mesir terdapat 2 juta Kristen Kopti dan 25 juta dari 25 juta penduduk. Kalau memang Islam dipaksakan dengan pedang, niscaya sudah lama mereka habis atau mengungsi ke negeri lain. Berbeda dengan keadaan kaum muslimin di Spanyol yang pada abad ke-15 masih kira-kira 12 juta banyaknya. Tetapi di ujung abad ke-16 habis dipaksa masuk Kristen, dan yang tidak mau menukar agama lari mengungsi ke Afrika Utara. Itulah bukti agama yang dipaksakan dengan pedang. Adapun sebab turun ayat, yaitu umrah qada tadi yang kaum muslimin disuruh siap menghadapi segala kemungkinan, alhamdulillah berjalan dengan selamat dan lancar. Kaum musyrikin rupanya takut juga hendak menghalangi mereka mengerjakan umrah itu, dan mereka ikuti sepanjang bunyi janji Hudaybiyah. Mereka menyisih keluar kota selama 5 hari sehingga leluasalah Rasulullah dan kaum muslimin mengerjakan ibadah mereka. Mereka mengintip dari celah-celah rumah atau dari bukit-bukit seketika kaum muslimin mengerjakan tawaf keliling Ka'bah dan sa'i di antara Safa dan Marwah. Dan Rasulullah pun memerintahkan pula kepada kaum muslimin supaya tengah mengerjakan tawaf dan sa'i bersikap yang gagah, setengah berlari dan angkat dada ke muka sebagai sikap militer. Karena beliau tahu mereka tengah diintip, sehingga tahulah musuh-musuh itu bahwa mereka tidak lemah karena jauhnya perjalanan dan bersemangat yang tinggi untuk mematahkan leher siapa saja yang mencoba-coba hendak menghalangi mereka beribadat. Ketika berhala-berhala masih bersandaran di sekeliling Ka'bah dan berhala Manata yang besar masih tertegak di antara Safa dan Marwah, tetapi kaum muslimin tidak mengganggunya, karena mengganggu berarti awaklah yang mulai perang. Dan setelah selesai ibadat itu dengan selamat, dengan jiwa besarnya Rasulullah SAW menyampaikan undangan kepada pemuka-pemuka Quraisy supaya sudi menghadiri walimah perkawinan beliau dengan Maimunah, adik dari Ummi Fadl, istri pamannya Abbas bin Abdul Muttalib dan adik pula dari Khalid bin Walid. Tetapi pemuka-pemuka Quraisy tidak memberikan peluang. Mereka minta Muhammad teguh memegang bunyi perjanjian Hudaybiyah, yaitu segera selesai ibadat segera pulang berangkat.
segera pula berangkat. Tidak ada walimah-walimahan. Beliau pun patuh menuruti perjanjian itu. Maka setelah keluar dari Makkah, sesampai di suatu kampung yang bernama Sarf, beliau adakan walimahan perkawinan itu dengan ibu kita Maimunah. Itu kaum muslimin bergembira. Kalau Anda naik haji bermasalah ke Wadi Fatimah, di tengah jalan menuju Wadi Fatimah itu, di pinggir jalan sebelah kiri akan kelihatan sebuah masjid bersejarah, karena di sanalah walimah itu diadakan. Dan ada riwayat bahwa Maimunah sebagai istri yang paling akhir beliau kawini pun berkubur di tempat dia mulai diwalimahkan itu. Kata ahli sejarah, dikala beliau hendak meninggal dunia, beliau wasiatkan supaya di sanalah beliau dikuburkan. Di tempat dia mulai diterima Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi salah seorang teman hidupnya. Adapun tentang perdamaian Hudaybiyah dapatlah dibaca agak panjang di dalam penafsiran surat Al-Fath, surat kemenangan atau surat 48. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.